Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar faktanya kalau uang nggak dibawa mati? Sebenarnya kata-kata ini bisa jadi kata-kata yang baik, bisa juga menjadi alibi atau alasan yang nggak baik buat kita ya. Karena apa? Tergantung dari siapa yang berbicara atau uh, membahas tentang uang nggak dibawa mati ini. Kalau yang berbicara misalkan dia adalah seorang milioner, yang misalkan dia gaya hidupnya dan untuk kehidupan sehari-harinya hartanya itu di atas dari gaya hidupnya, itu yang dicari oleh dia udah bukan keuangan lagi, tapi kebahagiaan atau yang dicari oleh dia adalah kesenangan yang lain. Misalkan dia mau senangnya berbagi, senangnya bersosial, dan juga senangnya punya kegiatan-kegiatan positif lain selain mencari uang ya. Itu sebenarnya kata-kata itu cocok untuk orang yang berada di posisi tersebut. Bener nggak teman-teman? Jangan sampai kata-kata itu digunakan oleh uh, sekelompok orang atau masyarakat yang bilang kalau uang nggak dibawa mati, sehingga buat apa kita harus bekerja keras kalau nantinya uang juga nggak bakal dibawa mati. Kita hidup, kita sehari-harinya bekerja, padahal bekerja itu adalah salah satu uh, pahala yang baik untuk kita karena kita mencari nafkah untuk keluarga. Bukannya kita karena kita penghasilannya nggak seberapa, kita punya hobi yang menyita waktu kita sehingga kita nggak produktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat kondisi seperti itu, ada teman yang bilang, ngapain sih capek-capek kerja, toh uang nggak dibawa mati kan. Tapi dia nggak tahu namanya caranya untuk mendapatkan apa, harta yang baik itu kayak gimana. Bagaimana cara kita nggak perlu capek-capek kerja tapi kita tetap mendapatkan penghasilan, masih belum tahu caranya. Sedangkan orang yang di awal tadi, orang yang mempunyai harta berlebih di atas dari gaya hidupnya atau kebutuhan sehari-harinya, mereka mungkin tanpa harus bekerja punya aset yang bisa menghasilkan untuk keseharian dia. Yang dihasilkan tentunya ya pasti dari hasil pekerja kerasnya dia waktu saat muda dulu. Biasanya yang cocok untuk orang-orang dengan kata-kata faktanya uang nggak dibawa mati, yang cocok adalah orang-orang yang sudah mempunyai kekayaan di atas gaya hidup dan pola hidupnya dia. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan jadikan hal ini menjadi alibi atau alasan kita untuk malas bekerja ya. Kalau misalkan kayak gitu caranya, teman-teman sampai tua pun biasanya jadi bermasalah dengan masalah keuangannya dan nggak bisa menjadi contoh yang baik buat anaknya juga nanti kan. Apakah kita mau kita punya anak yang nanti malas bekerja dengan alibi kalau uang nggak dibawa mati? Terus kalau misalkan anak istrinya butuh makan, kita harus jawab kayak gimana? Apa kita harus jawab kalau uang tuh nggak dibawa mati? Susah kan kayak gitu caranya. Jadi sebelum kita masuk di masa-masa ke finansial atau secara keuangan kita tuh di atas dari apa, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalkan kita sehari-hari kebutuhan hidup 3 juta, penghasilan kita tanpa kita harus bekerja ya, kita punya aset yang bisa menghasilkan 5 juta, itu sebenarnya udah cukup. Kita mungkin kalau kita ngomong kayak gitu ya, uang nggak dibawa mati, itu udah happy happy aja karena kita nggak kerja pun, nggak perlu kerja keras pun, kita gaya hidup kita di bawah dari penghasilan kita dan itu aman. Tapi kalau kita kebutuhan hidupnya 3 juta sedangkan penghasilan kita hanya 500 ribu, terus kita bilang karena kita penghasilan nggak besar, aduh susah ya kerja ya, akhirnya kita nyari alasan kalau uang tuh nggak dibawa mati. Itu menurut saya adalah hal yang konyol sih. Kasihan orang yang kita tanggung jawabi. Kalau kita punya istri, kita punya anak, mereka mau dikasih makan apa, mau dikasih kehidupan seperti apa, kalau kitanya sendiri nggak mau berusaha sekeras mungkin untuk belajar bagaimana caranya membangun aset dan juga mendapatkan uang dan juga menabung uang ya, skillnya. Tiga hal itu yang harus kita pelajari untuk bisa mendapatkan aset yang baik. Yang pertama, kita harus mendapatkan uang, kita harus belajar bagaimana cara mendapatkan uang. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menabung uang. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa menumbuhkan uang. Itu adalah strategi yang saya dapatkan dari orang-orang yang lebih sukses daripada saya. Teman-teman saya yang umurnya 20 tahun di atas saya. Ternyata strateginya cuma itu doang. Tiga hal, mendapatkan uang, menyimpan uang, dan juga menumbuhkan uang. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita ketemu orang yang memang udah kaya, jangan kita bilang bahwa mereka kebetulan kayanya. Kebetulan usahanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga maju. Jangan berpikir kayak gitu. Mereka juga sebenarnya bisa kaya pun karena mereka punya pola untuk bisa mengkayakan diri dia. Dan itu yang harus kita pelajari dari orang-orang yang sudah lebih duluan
sukses daripada kita, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya. Walaupun usahanya nggak sama, tapi ritme dan polanya nggak beda jauh sebenarnya. Karena setiap bisnis beda-beda ya, tapi ritme untuk mengatur keuangan itu sebenarnya sama. Hanya tiga hal tadi ya: mencari uang, menyimpan uang, bagaimana cara kita skill untuk menyimpan uang, dan yang ketiga menumbuhkan uang. Kalau kita udah sampai skill yang ketiga ini bisa menumbuhkan uang, ya kita nggak perlu kerja pun kita punya aset yang bisa menghasilkan uang untuk kita tanpa kita harus bekerja keras. Sampai sini dulu ya. Semoga konten kali ini bermanfaat mengenai fakta kalau uang nggak dibawa mati. Ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang masih punya hutang, semoga hutangnya bisa segera terselesaikan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.